ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik bisyarah Al-Imam Ibn Aqil rahimahumullah. Semoga yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini diberi manfaat, kemudahan, pemahaman, tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita bahas adalah bait yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bis sanadil muttasil lil musannif rahimahullah wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif. Kata beliau, wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif. Wa jurra bil fathah, dan jarkanlah dengan menggunakan tanda fathah. Ma la yansarif, yaitu isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin ataupun isim-isim ghair munsharif. Sebelum kita lanjutkan ya ikhwah, bahwa di antara tanda isim atau tanda bahwa suatu lafaz itu kita deteksi, kita analisa dia sebagai kalimat isim adalah di saat kita dapatkan tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya itu adalah bisa menerima suatu tanwin. Kabirun, baitun wasi'un, talibun mujtahidun. Ada tanwin semuanya, maka dia adalah kalimat isim. Dan juga isim itu dia adalah memungkinkan baginya untuk menerima kasroh. Untuk menerima kasroh. Bismillah. Bismi, memnya dikasrohkan. Kenapa? Karena ismi ini adalah kalimat isim. Jadi kasroh ini adalah di antara tanda suatu kalimat isim. Mendapatkan kasroh berada di akhir suatu lafaz, maka katakanlah bahwa itu ada. Dan pada hakikatnya itu hukum asalnya, yaitu isim itu bisa menerima tanwin ataupun bisa menerima kasroh. Tetapi ya ikhwah, nanti ini yang kita bahas, ada sebagian isim yang mana dia itu tidak bisa menerima tanwin dan tidak juga bisa menerima kasrah. Inilah yang disebut sebagai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Nanti ya ikhwah akan ada bab lumayan panjang yang sekitar 27 bait membahas tentang suatu bab yang ditulis ataupun disebutkan oleh Imam Ibn Malik dengan menggunakan istilah mamnu' minas sarf ataupun ma la yansarif. Sampai ada 27 bab beliau menerangkan di sana ada sebagian yang mana kalau isim tersebut memiliki suatu dia tidak bisa menerima tanwin ataupun kasroh. Nanti pembahasan panjang lebar tentang masalah alasannya itu apa saja dibahas dalam bab tersebut. Di sini musannif rahimahullah menyebutkan untuk mencuplikkan saja. Karena pembahasannya ini adalah pembahasan menyangkut masalah penggantian tanda i'rab dari suatu huruf ke huruf yang lainnya. Ataupun dari suatu harokat ke harokat yang lainnya. Dan kebetulan isim ghairu munsharif termasuk nanti adalah termasuk i'rabnya adalah i'rab niyabi atau penggantian dari suatu harokat ke harokat yang lainnya. Nanti insyaallah akan kita bahas. Jadi yang dibahas di sini ini itu adalah ada sebagian isim yang karena alasan tertentu sehingga dia tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima suatu harokat kasroh. Misalnya di sini saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. Kita akan di papan tulis ya ikhwah.
Kita tuliskan di papan tulisnya. Langsung kita tuliskan saja poin intinya. Di poin intinya. Fahayyu bi ahsana minha. Bi ahsana minha. Kita perhatikan di situ. Kalau dia adalah kalimat isim. Mestinya kalimat isim itu bisa menerima tanwin ataupun bisa menerima kasroh. Saat gak ada alnya ataupun tidak dimudhafkan maka perlu ada tanwinnya. Misalnya adalah ila masjidin, masjidin. Huruf dikasrohkan karena huruf jar yang berupa lafadz ilah. Huruf dalnya dikasrohkan sekaligus ditanwin. Tetapi di saat ada sebagian karena suatu alasan tertentu dia itu tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima suatu kasroh. Alasan itu nanti yang dibahas dalam ilmu nahwu disebut sebagai illah, disebut sebagai suatu illah ataupun suatu penyakit. Sehingga kalau misalnya ada orang dalam keadaan sehat, dia bebas makan apa saja. Tidak ada pantangan sama sekali. Yang penting halal dia makan. Kalau ada orang darah tinggi, ada orang mungkin dia asam urat, dia kadang-kadang nggak bisa makan ataupun nggak berani untuk makan, nggak bisa makan, nggak berani untuk makan kacang panjang misalnya, ataupun tauge ataupun kecambah. Apalagi yang masih mentah, dia nggak berani. Kenapa? Karena mau makan tauge. Ana punya asam urat, punya penyakit di sana, sehingga normalnya umat manusia itu bisa makan tauge karena dia nggak bisa menerimanya. Ini pun sama. Saat ada suatu kalimat isim yang normalnya itu bisa menerima tanwin, bisa menerima kasroh, berhubung dia punya illah, punya suatu penyakit, punya suatu alasan sehingga dia nggak mau ataupun ogah menerima tanwin, menerima kasroh. Kita perhatikan di sini. Lafadz bi ahsana. Ahsana kalimat isim, dia termasuk isim sifat. Di saat ada suatu isim sifat, dia itu wazannya ataupun hanya mengikuti pola sebenarnya hanya dimiliki oleh kalimat fi'il, maka isim ini dia juga nggak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima kasroh. Kita perhatikan, ahsana itu mengikuti pola ataupun wazan af'ala. Wazan af'ala pada hakikatnya dia itu adalah suatu wazan ataupun pola yang seharusnya cuma dimiliki oleh kalimat fi'il. Berhubung ada suatu isim, dia itu ada pola ataupun ada suatu wazan, memiliki suatu wazan yang serupa dengan wazan kalimat fi'il, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh kalimat fi'il kalimat isim. Fi'il kalau ditanya nih, itu bisa menerima tanwin ataukah nggak bisa menerima? Anak nggak bisa menerima. Anak nggak bisa menerima karena tanwin itu adalah miliknya kalimat isim. Ente bisa mau ataupun mau kasroh nggak? Anak nggak mau kasroh karena kasroh itu adalah miliknya kalimat isim. Saat ada suatu kalimat isim, dia itu menyerupai kalimat fi'il dari segi wazannya, maka di sini isim pun memiliki suatu karakter yang serupa dengan karakter yang dimiliki oleh kalimat fi'il. Dia tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima kasroh, sehingga di sini bi ahsana. Mestinya bi ahsanin. Berhubung dia itu isim sifat yang wazannya sebagaimana wazan fi'il, maka dia nggak bisa menerima tanwin ataupun menerima kasroh. Terus bagaimana pengharokatannya Ustaz? Kalau seandainya dalam keadaan kasroh bagaimana? Maka kasroh yang mestinya ditaruh di bawahnya kata ahsani, mestinya. Berhubung ini dia tidak bisa menerima kasroh, maka kasroh tersebut diganti buat harokat fathah. Inilah yang kita bahas pada pertemuan kita saat ini yang ada dalam bait ini. Sehingga contoh yang ana sebutkan, fahayyu bi ahsana minha. Ahsana tanda jarnya adalah fathah sebagai ganti dari kasroh. Sebagai ganti dari kasroh. Itu sekelumit
tentang masalah isim ghairu munsharif sebagai pendahuluan untuk membahas bait ini, bait yang ke-40 ke-43. Semoga teman-teman semua, khususnya teman-teman yang mungkin baru ataupun awal-awal belajar ataupun mungkin sudah pertengahan tapi mungkin lupa tentang basic ataupun pelajaran yang telah dia pelajari sebelumnya, semoga yang Ana sampaikan ini merefresh materi-materi ataupun ilmu-ilmu yang pernah dipelajari sebelumnya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan kata beliau, kata Muslim An-Nazim rahimahullah, wa jurra bil fathati ma la yansharif, dan jarkan dengan menggunakan tanda fathah sebagaimana kata ahsana ini, dengan tanda jar yang berupa fathah yang Anda kasih warna merah, dengan tanda jar fathah. Sebentar Anda gedekan. Naam. Fathah. Ma la yansharif. Kita ulang lagi. Wajurra bil fathah. Didanjarkanlah dengan menggunakan tanda jar fathah. Ma la yansharif. Isim-isim yang tidak menerima tanwin. Isim-isim yang ghairu munsharif. Ini satu kaidah ya ikhwah. Satu kaidah. Ma lam yudhaf. Selama dia itu tidak dimudhafkan. Selama isim ghairu munsharif yang semisal kata ahsana ini, dia itu tidak dimudhafkan. Selama dimudhafkan, di saat jar ditandai dengan fathah. Sebagaimana kata ahsana di sini. Kata ahsana dia lafaz setelahnya tidak ada penyambungan dari sisi pelafatannya. Sehingga ahsana dia tidak menjadi suatu mudhaf. Kalau tidak menjadi suatu mudhaf, maka jurra bil fathati. Maka jarkanlah dengan menggunakan tanda fathah. Kalau seandainya dimudhafkan bagaimana? Intudhaf misalnya. Kalau seandainya lafaz ahsana itu dimudhafkan ke lafaz setelahnya, maka nanti ditandai dengan tanda kasroh. Sebagaimana umumnya ataupun sebagaimana normalnya dianggap bahwa dia itu tidak termasuk isim ghairu munsharif lagi. Misalnya kita dapatkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan kata fi ahsani taqwim. Ahsan yang pertama dengan ahsan yang kedua dari mana itu sama. Artinya sebaik-baiknya ataupun yang terbaik. Itu arti kata ahsan. Bedanya apa? Untuk pertama, kata ahsan dia tidak menjadi suatu mudhaf sehingga dia ditandai dengan fathah. Untuk yang kedua, fi ahsani taqwim, kata ahsan dia itu menjadi suatu mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ilaihnya lafaz yang jatuh setelahnya. Lafaz yang jatuh setelahnya yaitu at-taqwimi. Jika dia dibaca jar ataupun kasr di situ. Di saat isim ghairu munsharif dia itu menjadi suatu mudhaf, maka dia tidak diserupakan dengan fi'il lagi. Sehingga dia kembali ke dalam keadaan normal bisa menerima tanwin ataupun kasroh. Kita perhatikan ya ikhwah. Di antara ciri khas dari isim itu adalah dia menjadi suatu mudhaf. Dia bisa menjadi ataupun ada alnya. Kalau tadi itu kita ke sana sudah dibawa dari ranah isim, dari dunia isim dibawa ke dunia fi'il. Saat ada suatu kalimat isim ditempelkan, diberikan kepada lafaz ahsana, maka kata ahsana dia sudah tidak menyerupai fi'il lagi. Karena kenapa? Karena dia telah dimudhafkan. Isim hanya isim saja yang bisa untuk dimudhafkan. Dan fi'il tidak bisa dimudhafkan. Di saat ada suatu lafaz walaupun dari segi wazannya dia itu menyerupai kalimat fi'il, berhubung dia menjadi suatu mudhaf, maka tentang masalah larangan untuk memberikan kasrah tidak dilarang lagi. Sehingga ahsani ditetapkan ahsani karena kata ahsani telah menjadi suatu mudhaf. Ini arti ma lam yudhaf. Jadi isim ghairu munsharif au yaku ba'da al-radif.
ataupun jatuh setelah al. Jadi isim ghairu munsharif di saat dia itu tidak menjadi mudhaf dan juga tidak didahului oleh al, tidak nempel ke al, saja ditandai dengan fathah. Kalau sudah diberikan al isim ghairu munsharif tersebut, misalkan dakhaltu ilal masjid ataupun dakhaltu fil masjid, dakhaltu fil masajidi. Al masajid dia termasuk isim ghairu munsharif seharusnya. Maka saja ditandai dengan kasrah fil masajid. Kalau seandainya nggak ada al fi masajidah, marartu bi ahmada, ditandai dengan fathah. Kalau dia menjadi suatu mudhaf, marartu bi ahmadikum misalnya. Jelas ya? Jadi isim ghairu munsharif di saat dia itu ada alnya ataupun dia itu menjadi suatu mudhaf, maka saat dengan kasrah. Kalau tidak menjadi mudhaf ataupun tidak disertai dengan al, maka disertai dengan fathah. Sebagaimana kata musannif ataupun nazim rahimahullah, beliau mengatakan wajurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf al radif. Kita bacakan baitnya ya ikhwah. Kita bacakan penjelasan ataupun syarah yang beliau tuliskan ataupun dituliskan oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullah dan syarahi bait. Asyara bihadzal baiti ila al-qism ats-tsani mimma naba fihi harakatun an harakah. Perhatikan ini dalam bait ini musannif rahimahullah itu mengisyaratkan tentang suatu hal ataupun suatu tanda i'rab yang berupa berikan posisinya dengan menggunakan yang sampaikan fathah ataupun kasrah diganti dengan harokat fathah karena adalah isim ghairu munsharif. Ini adalah pembahasan yang kedua untuk mana fihi harokatun an harokah. Yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu tentang masalah isim ataupun jamak muannats muannats salim sudah kita bahas. Wa wal ismul ladzi la yansharif, yaitu di sini yang kedua di sini yaitu tanda i'rab yang berupa kasrah digantikan dengan adalah untuk isim ghairu munsharif. Wa hukmuhu ay yurfa bi dhammah, hukumnya di saat rafa ditandai dengan dhammah kalau muncul suatu pertanyaan. Begini, jaa Ahmadu, Ahmadu, si Ahmad datang. Enggak boleh kita mengucapkan jaa Ahmadun. Ra'aitu Ahmada, ana melihat si Ahmad. Enggak boleh mengucapkan ra'aitu Ahmadan. Karena kata Ahmad dia itu nama orang yang wazannya ataupun polanya diikutkan pola suatu fi'il. Wazan suatu fi'il sehingga dia enggak bisa menerima tanwin, enggak bisa menerima kasroh. Untuk isim ghairu munsharif ini di saat rafa ditandai dengan dhammah. Jaa Ahmadu, jaa Yazidu. Si Yazid telah datang. Jaa Yashkur telah datang. Jaa Ahmadu, si Ahmad telah datang. Dan kata jaa Ahmadu dia sebagai fa'il ataupun subjek. Hukumnya adalah rafa dengan tanda dhammah tanpa disertai dengan tanwin karena dia adalah isim ghairu munsharif. Kemudian di saat nasab ditandai dengan kata ra'aitu Ahmad. Ra'aitu Ahmadan karena kata Ahmad adalah isim ghairu munsharif. Sedangkan jar, lah tadi yang kita bahas saja ditandai dengan marartu bi Ahmada, ana bersua atau bertemu dengan si Ahmad. Enggak boleh bi Ahmadin karena kata Ahmad munsharif. Kalau muncul suatu pertanyaan, Ustaz, yang dibahas dalam bait ini yang disebutkan dalam baitnya itu kok cuma dalam keadaan jar, sedangkan dalam keadaan rafa, dalam keadaan disebutkan dalam baitnya justru yang menyebutkan adalah syarihnya ataupun Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Kenapa? Kita perhatikan bahwa ghairu munsharif di saat dalam keadaan rafa. Kenapa kok enggak disebutkan oleh beliau? Karena rafa ataupun nasab di sini itu adalah dalam pembahasan ini itu adalah hukum asalnya sesuai dengan hukum asalnya. Kalau sudah sesuai dengan hukum asalnya, maka beliau tidak menjawabnya, beliau tidak membahasnya. Yang beliau bahas adalah yang telah keluar dari hukum asal. Yang hukum asalnya semua isim itu bisa menerima tanwin, berhubung dia termasuk isim ghairu munsharif maka tidak bisa menerima tanwin. Isim itu pada hakikatnya dia bisa menerima kasrah karena isim ghairu munsharif tidak bisa menerima kasrah sehingga beliau khususkan dalam pembahasan dalam bait yang keempat. Insyaallah ini.
Wa yunsabu bil fathah, dinasabkan dengan tanda fathah, dinasabkan dengan tanda fathah. Mana tadi? Contohnya adalah ra'aitu Ahmada, ana melihat si Ahmad. Di sini nggak boleh diucapkan Ahmadan, nggak boleh diucapkan Ahmadan. Karena kata Ahmad itu merupakan isim ghairu munsharif, arti tidak bisa tanwin. Wa yujarru bil fathah, dan dijarkan dengan fathah juga. Marartu bi Ahmada, ana bersua dengan si Ahmad. Mestinya dalam kemal adalah bi Ahmadin, dalnya dikasrohkan disertai dengan tanwin. Berhubung kata Ahmad merupakan suatu alam, merupakan suatu nama orang, dan diikuti wazan fi'il, itu wazan af'ala, maka kata Ahmad tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima kasroh. Fanabatil fathah anil kasroh, sehingga di sini ke fathah tersebut itu dia menggantikan kasroh. Di saat isim ghairu munsharif, dia tidak bisa menerima kasroh karena alasan menyerupai kalimat fi'il tadi itu. Akan muncul suatu pertanyaan, kalau seandainya nggak ada penggantinya loh. Ente kok melarang kalimat isim ini dikasrohkan ataupun ditanwin? Apakah ada gantinya? Naam, ada gantinya. Gantinya adalah fathah. Fathah tersebut di saat dalam keadaan jar ataupun jar, untuk isim ghairu munsharif itu ditandai dengan fathah. Artinya fathah itu dia menjadi tanda jar untuk isim ghairu munsharif. Hadza, perhatikan hadza. Ini suaranya putus-putus. Allahu a'lam. Suaranya putus-putus. Semoga walaupun putus-putus ya, karena belum menemukan masalahnya ini. Semoga tetap bisa diterima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza, ana pelan-pelan insyaallah. Hadza idza lam yudhaf aw yaqa afwan, ini ataf. Aw yaqa badal alifi wal lami. Perhatikan di sini hukum tadi itu, hukum yang berkaitan tentang isim ghairu munsharif yang di saat dalam keadaan jar ditandai dengan fathah, itu adalah hadza idza lam yudhaf. Ini adalah isim ghairu munsharif, dia tidak dimudhafkan. Au yaqa ba'dal alif wal lam, ataupun dia juga tidak jatuh setelah alif lam ataupun alif dan juga lam. Maksudnya isim ghairu munsharif tersebut tidak ada alnya. Tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya dan tidak menjadi suatu mudhaf, maka baru kita menggunakan hukum ini. Isim ghairu munsharif disaja ditandai dengan fathah. Fa'in udi, seandainya dimudhafkan jurra bil kasrah, maka perlu dijarkan dengan kasrah, dengan tanda jar yang berupa kasrah. Contohnya adalah marartu bi ahmadikum, ana bersua ataupun dengan Ahmad kalian. Dengan Ahmad kalian, ahmadikum. Kata Ahmad ini isim ghairu munsharif aslinya, tapi berhubung dia itu mudhaf yang menjadi mudhaf ilaih, maka kata Ahmad dikembalikan ke keisimannya sehingga dia bisa menerima kasrah di dalam lafaz bi ahmadikum. Wa kadza idza dakhala alif wal lam. Begitupun saat dia kemasukan alif lam, maksudnya didahului oleh alif lam, ataupun isim ghairu munsharifnya dia itu nempel ke alif lam. Contohnya marartu bil ahmadi. Marartu bil ahmadi. Ana bersua dengan al-ahmad. Fa innahu yujarru bil kasrah. Maka untuk lafaz tersebut dia dijarkan dengan tanda kasrah karena telah ada al-nya. Kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya ikhwah, membawa manfaat. Semoga suaranya tidak terlalu parah putus-putusnya. Semoga dimudahkan tim untuk mengaturnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kehidupan dunia kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sekian ikhwah. Majlis, jangan lupa pekan depan jadwal kita adalah insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.